Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Anissa Widanagana Iseko dengan NIM 056 dan Naura Sosabila dengan NIM akhir 020 akan menjelaskan tentang paper yang berjudul Pembangunan Dashboard Lokasi Rawan Tanah Longsor di Indonesia menggunakan TPU. Next. Nah, table of contents dari paper ini adalah yang pertama pendahuluan, kemudian ada landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan source atau sumber papernya sendiri. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana tanah longsor karena secara geografis negara Indonesia berbentuk kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng besar. Ancaman terjadinya bencana alam tanah longsor biasanya dimulai bulan November dikarenakan meningkatnya intensitas curah hujan yang terjadi pada waktu tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah lembaga yang memiliki banyak data tentang bencana alam, termasuk tanah longsor itu sendiri. Nah, pada penelitian ini digunakan sebuah aplikasi bisnis intelijen untuk membantu BNPB dalam mengkoordinir data yang dimilikinya. Tableau merupakan salah satu aplikasi bisnis intelijen yang dapat mengelompokkan provinsi di Indonesia, termasuk provinsi yang aman bencana atau rawan bencana, berdasarkan data yang diperoleh dari BNPB, khususnya tanah longsor yang mana outputnya berbentuk sebuah dashboard. Tableau akan mempermudah dalam pengambilan keputusan yang cerdas berbasis dashboard sistem sehingga informasi yang dihasilkan dapat lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah landasan teori. Yang pertama, bencana. Menurut UU nomor 24 tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana alam sendiri memiliki jenis berdasarkan potensi penyebabnya, yaitu ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Next. Lalu ada bencana alam. Bencana alam menurut KBBI adalah bencana yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, angin besar, banjir, dan lain-lain. Bencana alam berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi tiga, yakni bencana geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial. Kemudian ada tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa tanah, batuan, bahan rombakan, atau campuran dari material tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar dari lereng. Faktor-faktor penyebab terjadinya tanah longsor diantaranya adalah hujan, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang kurang kuat, jenis lahan, dan getaran. Data dan informasi. Data adalah fakta mengenai objek, orang, dan lainnya. Data dinyatakan dengan nilai, yaitu berupa angka, teks, atau simbol. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah hasil analisis dan sintesis terhadap data. Dengan kata lain, informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah terorganisasikan. Lalu ada data warehouse. Data warehouse ini merupakan kumpulan data yang berasal dari berbagai sumber, lalu ditempatkan dalam satu tempat penyimpanan berukuran besar, kemudian diproses menjadi bentuk penyimpanan multidimensional, dan didesain untuk dapat melakukan querying dan reporting yang bersifat berorientasi subjek, terintegrasi, time varian, dan non-volatil untuk mendukung pengambilan keputusan. Arsitektur data warehouse terdiri dari data source, data staging, data warehouse, data marts, dan user. Nah, berikut ini ada arsitektur dari data warehouse itu sendiri. Penampilannya seperti ini. Next. Kemudian terdapat business intelligence. Nah, business intelligence ini merupakan sebuah tools analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasikan data, menganalisis, menyimpan, dan mengakses data dalam ukuran yang sangat besar. Nah, di sini untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk proses dari business intelligence sendiri, menurut Ronald, yaitu terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, identifikasi masalah bisnis yang perlu diselesaikan dengan menggunakan data warehouse,
dan menentukan apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, identifikasi lokasi dari data-data yang diperlukan dan mengambilnya dari sumber penyimpanannya. Kemudian yang ketiga, merubah data yang telah diperoleh dari beragam sumber ke dalam sebuah data yang konsisten. Kemudian yang keempat, mengambil data yang telah dirubah tersebut ke dalam lokasi yang terpusat. Yang terakhir, yang kelima, membuat sebuah data warehouse dengan data yang ada di dalam lokasi yang terpusat tersebut. Nah, kemudian terdapat arsitektur dari business intelligence. Yang pertama terdapat data source. Nah, di sini dilakukan pengumpulan data dan mengintegrasikan data yang disimpan dari berbagai sumber. Kemudian masuk ke data movement. Di sini ditampilkan dari setiap variasi data yang terintegrasi yang didapat dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, terdapat data warehouse server. Setelah data diekstrak, terintegrasi, dan diperiksa kualitas datanya. Kemudian dimasukkan dalam suatu penyimpanan yang disebut dengan warehouse. Nah, yang kemudian yang keempat ada mid-tier servers yang fungsinya untuk skenario business intelligence yang berbeda. Kemudian yang kelima, front-end application. Front-end application ini digunakan langsung oleh pengguna bisnis untuk keperluan pembuatan keputusan. Kemudian ada Tableau. Tableau ini merupakan salah satu software aplikasi business intelligence yang mampu menghasilkan produk visualisasi data secara interaktif. Nah, di sini Tableau ini pertama-tama mengimport data ke dalam dataset, kemudian membuat visualisasi data yang meningkatkan kemampuan membaca dalam memahami suatu informasi. Nah, Tableau dapat menggunakan dashboard yang mudah dipahami sehingga dapat mengurangi durasi waktu dalam membuat laporan. Di sini terdapat beberapa produk dari Tableau yaitu desktop, server, online, dan juga publik. Nah, dalam menggunakan Tableau ini terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu membuat workbook baru, lalu mengimport data, dan membuat tampilan dashboard. Nah, untuk dashboard ini merupakan sebuah tampilan visual dari informasi penting yang diperlukan untuk memahami dan mengelola satu atau lebih bidang organisasi yang dikelola oleh satu komputer. Nah, tujuan digunakannya dashboard ini untuk mengkomunikasikan strategi, memonitor dan menyesuaikan pelaksanaan strategi, dan menyampaikan wawasan dan informasi ke semua pihak. Nah, dalam membangun sebuah dashboard, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, tentukan hal apa yang ingin diukur oleh pengguna. Kemudian yang kedua, membuat layout dan membangun sebuah prototipe yang mengacu kepada desain akhir. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data-data pendukung. Keempat, membuat final desain dari dashboard. Kelima, perhatikan interaksi pengguna dengan dashboard untuk memastikan penerapannya. Kemudian selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dilakukan pada paper ini adalah yang pertama ada studi literatur, dan yang kedua ada metode eksperimen. Dan metode eksperimen ini tahap-tahapnya dimulai dari yang pertama pengumpulan data, kemudian ada cleaning data, implementasi pada Tableau, analisis hasil, dan kemudian selesai. Lalu hasil pembahasan. Yang pertama dimulai dari pengumpulan data. Nah, berikut ini ada cuplikan data dari BNPB yang merupakan data mengenai bencana tanah longsor yang terjadi di Indonesia. Ada sebanyak 492 kejadian dari tahun 2011 sampai 2014. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah cleaning data. Cleaning data adalah suatu proses mendeteksi dan memperbaiki ataupun menghapus dataset, tabel, dan database yang korup atau tidak akurat. Nah, proses cleaning data ini cukup penting dalam pembangunan data warehouse untuk mencegah terjadinya duplikasi data, ambigu pada data, dan konflik penamaan. Setelah cleaning data, ada implementasi pada Tableau. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pengolahan data pada Tableau adalah sebagai berikut. Membuat workbook baru, memilih new data source, memilih data yang akan diimport, kemudian menentukan field yang akan menjadi sumber nilai pada kolom dan rows-nya,
dan membuat tampilan dashboard berdasarkan tampilan informasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Di sheet pertama terlihat persebaran bencana alamnya, lalu di sheet kedua ada jumlah dari persebaran tersebut dalam bentuk grafik. Lalu masih implementasi pada tabel view. Nah, hasil dari sheet ketiga adalah grafik sebagai dashboard kejadian tanah longsor di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2014. Nah, kemudian di sini terdapat peta persebaran bencana tanah longsor yang terjadi di Indonesia. Di sini terdapat bencana banjir tanah longsor, pergerakan tanah, tanah amblas, tanah longsor, dan tanah longsor disertai dengan angin. Di sini tampilannya merah-merah ini sesuai warnanya ini sesuai dengan kategorinya. Nah, kemudian kita juga sudah mencoba menggunakan Tableau dan hasilnya sama dengan paper, yaitu warna-warna di sini pada peta sesuai dengan kategori yang ada pada bencana di sini. Nah, kemudian ini adalah peta persebaran bencana tanah longsor yang terjadi dari tahun ke tahun 2011 sampai 2014. Di sini dibagi per tahun dan juga ada kategori bencananya. Nah, di sini kami mengimplementasikan di Tableau dan hasilnya juga sama seperti di paper. Kita membagi juga per tahun. Kemudian, nah di sini terdapat titik-titik. Nah, jika kita diarahkan ke titik lokasi bencana, maka akan ditampilkan info window. Nah, di sini berupa detail informasi bencana pada titik lokasi tersebut. Nah, di sini ditampilkan berupa nama bencana, kerugian, lintang dan bujur, yaitu koordinat lokasi kejadian. Kemudian ada alamat kejadian atau lokasi dan keterangan lainnya. Kemudian di sini kami juga mengimplementasikan pada Tableau, yaitu sama, hasilnya juga seperti ini. Nah, kemudian kita melakukan menghitung jumlah kejadian bencana tanah longsor per provinsi. Di sini dibagi per provinsi dan juga ada jumlah dari tiap bencana tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang paling rawan tanah longsor dengan total kejadian 160 dan diikuti secara berurutan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Di sini kami juga sudah mengimplementasikan pada Tableau dan hasilnya juga sama. Yang paling tinggi ada di Provinsi Jawa Barat di sini, yaitu sekitar 160 kejadian. Di sini lalu terdapat jumlah keseluruhan kejadian terkait bencana tanah longsor yang terjadi di Indonesia yang ada di paper kita. Nah, di sini terlihat ke grafik kejadian bencana tanah longsor tahun 2011 sampai 2014 dan juga per bulan tahun 2011 sampai 2014. Kemudian ini implementasi kita di Tableau yaitu sama hasilnya seperti slide sebelumnya, yaitu paling tinggi di sini 267 pada tahun 2013 dan juga kita menghadirkan tiap bulannya dengan jumlah bencana sebagai berikut. Nah, di sini kejadian tanah longsor berdasarkan waktu yang waktunya itu waktu Indonesia bagian Barat. Di sini terlihat pada jamnya dan juga jumlah dari bencana tersebut. Nah, di sini kebanyakan terjadi pada sore hari, yang paling tinggi yaitu jam 15.00 sampai hingga pukul 23.00. Di sini kami mengimplementasikan pada Tableau dan hasilnya juga sama seperti slide sebelumnya. Dan ini penyebab terjadinya tanah longsor. Nah, di sini terdapat banyak sekali penyebab dari tanah longsor itu sendiri. Dan di sini juga dihitung jumlah bencananya. Nah, penyebab utama terjadinya tanah longsor dari grafik ini yaitu hujan deras, kemudian disusul oleh kondisi tanah yang labil, angin kencang, dan lain sebagainya. Kemudian ini pengimplementasian kita pada Tableau yaitu sama paling tinggi yaitu disebabkan oleh hujan deras yaitu 313.
Nah, kemudian terdapat analisis hasil. Pada penelitian ini digunakan Tableau dalam memperoleh informasi baik berupa grafik maupun data yang diperlukan. Nah, dapat dianalisis bahwa daerah yang paling rawan terjadi bencana tanah longsor di Indonesia yaitu daerah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, di Provinsi Jawa Barat adalah wilayah yang paling rawan longsor, sedangkan wilayah yang paling aman dari tanah longsor yaitu di Pulau Kalimantan dan Papua. Kemudian bencana tanah longsor paling sering terjadi pada tahun 2013. Nah, dari tahun ke tahun tersebut terjadi peningkatan pada bulan Oktober sampai Maret. Sedangkan untuk waktu kejadian bencana tanah longsor kebanyakan terjadi pada waktu sore hingga malam hari, yaitu sekitar pukul 15.00 sampai 23.00 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian kesimpulan dari paper ini adalah berdasarkan data bencana tanah longsor yang terjadi di Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dengan bantuan aplikasi Tableau, maka dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang paling rawan bencana tanah longsor. Kemudian bencana tanah longsor kebanyakan terjadi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan wilayah yang paling aman dari bencana tanah longsor ada di Kalimantan dan Pulau Papua. Bencana tanah longsor di Indonesia paling banyak terjadi pada tahun 2013 dengan total keseluruhan sebanyak 267 kejadian tanah longsor. Dari tahun 2011 sampai 2013, bencana tanah longsor di Indonesia mengalami peningkatan kejadian. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan intensitas kejadian tanah longsor. Nah, pada bulan Oktober sampai Maret terjadi peningkatan intensitas kejadian bencana tanah longsor. Lalu waktu terjadi tanah longsor kebanyakan terjadi pada sore hingga malam hari. Sebagaimana yang tadi sudah dikatakan pada slide sebelumnya, sekitar pukul 15 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Lalu hujan deras merupakan faktor utama terjadinya bencana tanah longsor di Indonesia. Lalu source dari paper yang kami gunakan adalah pembangunan dashboard lokasi rawan tanah longsor. Sekian dari kelompok 15, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.